Matius 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, ya. Siapakah yang mau datang di dalam pesta undangan Tuhan? Haleluya. Itu tema khotbah, ya. Sekali lagi saudara, tema khotbah. Siapakah yang mau datang di dalam pesta undangan Tuhan? Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja, dia mau mengadakan satu pesta perkawinan. Kemudian saudara, dia katakan begini kepada hamba-hambanya, artinya para pelayan. Pelayan, saya sudah mencetak undangan. Saya mau undangan ini kalian sebarkan, ya. Nah, karena saya sudah menyembelih semua binatang-binatang peliharaan saya. Jadi saya minta supaya kalian pergi, kemudian membawa semua undangan ini. Saudara, kata Alkitab, ketika para hamba-hambanya pergi menjalankan tugas yang diberikan oleh raja kepada mereka, supaya mereka pergi mengundang semua orang-orang yang diundang. Apakah jawab orang-orang itu, saudara lihat? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya terus. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Haleluya. Luar biasa. Saudara, akhirnya firman Tuhan, datanglah mereka ke raja. Raja, kami sudah berusaha undang mereka, tapi mereka bilang, aduh kami ini sibuk, karena kami mau pergi ke ladang, mengurus ladang kami. Nah, ada lagi yang lain berkata begini, aduh maaf ya, saya ini sibuk mengurus usahaku, jadi maaf saja ya. Ada lagi yang lain, waktu saya undang, bukannya mereka respon, malah mereka berkelahi, saling pukul-pukulan. Waduh raja. Akhirnya saya bilang, waduh, daripada seperti ini lebih baik pulang aja kita deh. Kasih tahu raja aja, mereka gak mau datang. Iya kan? Nah saudara, akhirnya raja katakan begini, oke, gak apa-apa aja. Daripada makanan yang aku sediakan ini mubazir, aku sudah potong binatang-binatang peliharaanku. Tapi mereka gak mau datang. Daripada mubazir gak ada yang makan, lebih baik saya tugaskan kepada kalian, ya. Pergi, ya. Undanglah siapa saja yang kalian jumpai di jalan, ya. Mau dia orang jahat, mau dia orang baik, siapa saja yang kalian jumpai, undanglah, bawa mereka ke sini, biar makanan ini tidak mubazir. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, raja ini berbicara Bapa di surga. Amin. Amin. Ya. Hamba-hambanya berbicara tentang para pelayan, utusan-utusan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika Pak Martin sebagai seorang pelayan, ya, dia katakan begini, ayo mari kita ibadah. Aduh Pak, saya capek. Aduh Pak, minta ampun Pak. Ada lagi, ayo kita ibadah hari Minggu ya. Aduh Pak, maaf Pak, saya ini masih mau kerja Pak. Ya, ya. Ada begitu banyak alasan yang kita lontarkan di hadapan Allah, ya. Saudara, makanya saudara lihat, zaman corona seperti ini saudara, semua gereja ditutup. Akhirnya para hamba-hamba Tuhan, mereka berkhotbah di jalan. Saudara buka di YouTube, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di jalan-jalan, ya. Terserah mereka mendengar atau tidak, yang penting firman Allah harus diberitakan. Amin. Banyak orang jahat bertobat, ya. Banyak orang yang tidak pernah mengerti
mengenal Tuhan bertobat. Haleluya. Saya percaya saudara, virus corona ini memang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, walaupun gereja tutup, tapi hamba-hamba Tuhan tidak pernah kehilangan akal. Mereka pergi menginjil di jalan-jalan, ya, dengan penuh kuasa Tuhan, dengan power-nya Tuhan. Mereka memberitakan kerajaan sorga. Bahwa saudara, saya mau kasih tahu, sesungguhnya kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Bahkan itu sudah ada di depan mata kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Yang pasti, saya mau kasih tahu, ada dua hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput kita secara pribadi, dua secara umum. Amin. Secara pribadi saudara, saat ini kita siap-sehat. Iya kan? Masih sementara kerja, tiba-tiba besok meninggal. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Yang pasti, sudahkah kita siap? Haleluya. Sekali lagi saudara, sudahkah kita siap? Itu aja pertanyaan saya. Haleluya. Terus, saudara lihat. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Ya. Ketika hamba-hamba Tuhan datang, ayo kita ibadah. Apa nih ibadah terus. Saya ini datang di sini cari uang, bukan cari ibadah. Haleluya. Saudara, banyak orang mengolok-olok utusan Allah. Banyak orang menghina firman-Nya. Haleluya. Kata Alkitab, mereka tidak bisa lagi dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Terus lagi. Terus. Yang Matius tadi. Sebab itu pergilah ke persimpangan-simpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kami itu. Terus. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kami itu dengan kamu. Saudara, makanya Alkitab berkata, ya, yang awal akan jadi yang terkebelakang. Yang terkebelakang akan jadi yang awal. Amin. Tetapi biarlah kita yang sekarang ini hadir, jangan pernah kita jadi yang di belakang, tapi kita tetap yang di awal. Amin. Itu Alkitab yang katakan saudara. Ya, terus. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Terus. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Pakaian pesta berbicara tentang jubah kebenaran. Amin. Ya. Hanya orang yang hidup di dalam kebenaran, dialah yang akan siap masuk di ruang tamunya Tuhan. Amin. Makan sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Di pesta perjamuan anak domba Allah. Haleluya. Ini berbicara tentang jubah kebenaran. Kenapa saudara saya kasih tahu? Kita harus setia gereja, harus setia ibadah. Karena hati kita ini harus terus diisi dengan firman. Karena firmanlah yang akan membentuk hidup saudara dan saya. Hari lepas hari kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Cuman itu saudara. Terus lagi. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Terus. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kertakan gigi. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Ada seorang jemaat, dia datang kepada pendetanya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya nggak mau lagi datang-datang ke gereja. Oh kenapa? Ada apa? Aduh Pak, saya ini Pak, kalau saya lihat ini orang ini datang ke gereja, aduh, bikin hatinya sejahtera. Nggak mau saya bisa gereja.
Akhirnya pendeta bilang begini, boleh, nggak apa-apa kalau nggak gereja. Tapi saya cuma kasih satu syarat. Kamu ambil gelas, taruh itu air, ya. Setelah kamu sudah taruh air, kamu keliling gereja 7 kali. Dengan syarat, kalau kamu keliling gereja, jangan sampai satupun setetes air yang jatuh. Ya. Jadi saudara, ini Jumat ini dia ikutin syarat dari pendeta, dia jalan pelan-pelan. Selama 7 kali dia hati-hati. Akhirnya tembus 7 kali keliling nggak jatuh. Pendeta tanya, sudah Pak Pendeta, nggak ada yang jatuh. Nggak ada Pak, nggak ada. Yang benar. Nah, akhirnya pendeta katakan begini. Nah, ketika kamu mengelilingi gereja, bahwa air tidak jatuh, ya. Makanya kalau datang ke gereja, jangan fokus si A dan si B, tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa memberkati hidup kita, bukan manusia. Amin. Kalau kita cuma lihat si A dan si B, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kita melihat Tuhan hadir dalam hati kita, karena Dia yang berkuasa memberkati hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, setia dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengundang saudara dan saya, kita mempersiapkan pakaian pesta dari sekarang, ya. Mendengarkan firman Allah, mengisi hati kita saudara dengan kebenaran. Saya yakin saudara, ketika Tuhan menjemput kita nanti, kita sudah siap. Amin. Karena kita sudah memakai jubah kebenaran. Haleluya. Saya percaya kita semua mau diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Amin. Haleluya. Terus dia katakan begini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit aja yang terpilih. Bahkan ada Alkitab katakan begini, sedangkan orang benar hampir-hampir gak selamat, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Haleluya. Tapi mari dari sekarang saudara, kita mempersiapkan diri untuk mengenakan jubah pakaian pesta, yaitu jubah kebenaran, memperlengkapi hidup kita dengan firman Allah. Itu yang